pengalaman saya ini yang lahir dan besar dari orang tua penjual jamu dan yang dulu merintis sebagai tukang sapu, saya tidak bisa melarang bahkan merequest kepada Tuhan bahwa saya harus lahir di orang tua PNS, bahwa saya harus lahir di orang tua pengusaha. That's point. Itu adalah takdir. Oke. Nah, jadi kalau mau sukses untuk anak muda ada 3 L. Apa itu, Bang? Datanglah seorang bayi dari Jerman. Oke. Nah, si Mister ini mencari kelor 1 ton. Kita nggak tahu ini Mister ini niatnya apa gitu. Tujuannya apa mencari kelor 1 ton ini? Dan kok bisa kelor? Ya, itu kan pertanyaan betul. besar tuh. Kok bisa kelor? Nah, kalau role model hidup saya Oke. itu adalah di bapak saya. Bapak ya? Ya. Oke. Role model saya adalah orang tua saya, Orang yaitu tua. di bapak saya. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yusril Iza Mahendra, di podcast Bicara Santai. Nah, hari ini saya mau bicara santai dengan satu anak muda NTB yang hari ini sangat luar biasa ya. Banyak sekali menginspirasi anak-anak muda, kemudian tokoh-tokoh ya di Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang usaha. Saya sedang bersama dengan General Manager dari Morikai. Ini salah satu produk lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, Bang Irwan. Ya, sore. Sehat, Bang ya? Yusril, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Irawan ini ya mendirikan satu perusahaan yang bergerak di produk yang sangat luar biasa dan kemudian akhirnya banyak sekali menginspirasi anak muda. Ini yang kemudian ingin kita diskusikan, Bang, Ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian perjalanan bisnisnya sehingga sampai di titik ini. Ya. Kemudian yang menarik juga, Ya. ya, ini kayaknya menurut saya ya apa yang dilakukan out of the box, ya, sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh orang, potensi daerah, potensi lokal yang kemudian dimanfaatkan sehingga menjadi suatu brand usaha. Kira-kira gimana, Bang? Sampai detik ini, akhirnya kemudian Morikai menjadi salah satu brand lokal yang sangat luar biasa, akhirnya membuat anak muda mau dong dekat sama Bang Irwan. Kira-kira gimana tuh, Bang? Jadi Bang Yusril, yang pertama usaha ini sudah berjalan 28 tahun. Jadi usaha ini telah berdiri sejak tahun 1993. Itu dirintis oleh orang tua saya. Saya lahir dari orang tua dan besar dari orang tua penjual jamu. Yang dulu awalnya bapak saya ini sebagai tukang sapu atau cleaning service di perusahaan jamu yang bernama Indrajaya Di Makassar. Di waktu Makassar. Itu tahun Oke. 88. Tahun 88. Nah, Oke. sebelumnya beliau ini hanya tamat SMP di kampung halaman. Nah, saya kenapa menjadi generasi kedua di usaha ini? Itu terinspirasi dari cerita dan karakteristik dari seorang ayah ya, Oke. seorang bapak yang selalu selalu berpikir optimis dan maju. Nah, beliau adalah anak ke-7 dari 11 bersaudara, dan kakek dan nenek saya di kampung halaman, tepatnya di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Desa Malaju, itu adalah keluarga yang paling miskin. Oke. Jangankan untuk beli baju sekolah, ya, untuk ke sekolah saja itu tidak pakai sendal, bahkan baju itu ditembel-tembel berlapis-lapis oleh umi saya. Oke. Nah, jangankan untuk lanjut dari SMP ke SMA, untuk makan esok hari saja kita masih berpikir dulu itu. Oke. Nah, ini cerita ya selalu diceritakan ya. Iya, semasa sama saya orang kecil, tua. sama orang tua. Jadi dengan kekurangan dan keadaan keluarga yang pada saat itu memutuskan beliau untuk tidak lanjut ke SMA. Jadi beliau memutuskan untuk merantaulah ke Bima untuk menjadi pemecah batu. Jadi pemecah batu. Pemecah batu di Bima, tepatnya kalau tidak salah di Sape. Oke. Nah, beliau itu menjadi pemecah sapu, dari gaji per bulan itu 12.500. Itu Sape itu daerah saya tuh. Nah, Itu wilayah paling timur dari Pulau Sumbawa. betul. Oh iya. Dan di Sape itu banyak terakhir orang hebat. Insya Allah nanti Bang Yusril bisa jadi orang hebat ya? Amin ya. Kalau beriringan dengan Morikai kayaknya bisa jadi orang hebat. Amin, Ya. pasti. Nah, tahun 88 dengan gaji 12.500 beliau merantaulah ke Makassar. Nah, itu beliau merantau, bertemulah dengan tante saya yang bekerja sebagai sales dulu di sana. Sales Jadi ditawarkan di Makassar. perusahaan jamu ya. Oke. Akhirnya, "Dek, kamu jadi tukang sapu aja di sini." Daripada tidak ada kerjaan. Akhirnya dia tukang sapu, tawarkan. Tahun 89 beliau diangkat menjadi sales.
Nah, setelah itu singkat cerita beliau diangkat menjadi kepala gudang, kepala produksi. Singkat cerita menjadi wakil direktur di perusahaan itu. Oke. Nah, akhirnya bertemulah ibu saya pada saat perusahaan itu pindah ke Surabaya. Oke. Nah, bertemu ibu saya sebagai bendahara. Nah, beliau sebagai wakil direktur akhirnya memutuskan untuk menikah dengan gaji 1.500.000, 1 juta dari bapak dan 500.000 dari ibu. Waktu itu uang 1.500.000 Ya. kalau udah digabungin itu udah kayaknya bisa Ya, nyicil mobil tuh kayak. betul. Akhirnya dari Surabaya dengan modal koper dan modal modal niat lah gitu. Ya, modal koper dan berdua memutuskan untuk menikah. Akhirnya perantaulah balik ke Lombok. Yang dengan modal 1.500.000, 1 juta untuk biaya kontrakan, Oke. 500.000-nya untuk biaya bahan baku jamu. Oke. Nah, itu tahun 92. 93 berdirilah CV Tirtamijaya. Yang dimana beliau ini hanya sebatas anak muda umur 20 tahun, hanya tamat SMP, membuka lapangan kerja kepada 20 sampai 50 S1 S2 pada tahun Pada saat 93. itu. Ya. Oke. Akhirnya dapatlah karyawan S1 S2 sebanyak 30 orang. Ya, dan berkembang sampai 50 orang hingga 1.000 orang Pada saat itu. Oke. dengan sistem sales door to door, menjual jamu yang berasal dari akar alang-alang, rumput teki, kayu songga, meniran, cabai jawa yang notabene-nya di kehidupan masyarakat itu sebagai sampah, dan itu tidak terpikirkan oleh siapapun. Benar. Itulah yang menjadi modal bagi beliau untuk membeli bahan baku dan mengolahnya menjadi jamu serbuk, ada kapsul sampai kepada minyak gosok pada saat itu. Oke. Nah, seperti itu dulu ceritanya. Iya. Nah, sistem marketingnya itu Bang Yusril itu dengan sistem sales door to door. Jadi mulai dari ujung Lombok sampai ujung Sumbawa di Sape sana itu kita jualan dari kampung ke kampung. Iya, dari rumah ke rumah. Nah, dari rumah ke rumah, door to door. Nah, itu dilakukan selama setiap hari. Nah, singkat cerita sampai tahun 2015 usaha ini terus mengalami penurunan, peningkatan, lagi penurunan sampai kepada titik nadir. Oke. Nah, 2015 kita sudah kehilangan arah. Itu 2015? 2015 kita sudah kehilangan arah. Karena masyarakat itu sudah memiliki mindset bahwa minum obat itu pahit. Oke. Tapi tidak lagi milih jamu. Lebih baik ke dokter lah daripada minum jamu. Wih, buat apa saya pahit-pahit nyiksa diri? Artinya ada pergeseran paradigma dari masyarakat Iya. bahwa ya kalau sakit nggak usah obat tradisional, Iya. nggak usah jamu, Betul. ke dokter aja langsung, Iya. ke dokter spesialis kan banyak. Iya. Seperti itu waktu itu. Beli obat ke dokter sembuh daripada beli jamu tiap hari diminum pahit tapi tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung sembuh. Nah, itu mindset masyarakat pada saat itu. Oke. Nah, yang kedua, permintaan menurun. Mm-mm. Yang ketiga, persaingan jamu, produk jamu yang ada dari Jawa ke Pulau Lombok atau ke NTB itu lebih pesat. Benar. Sehingga produk lokal seperti kami yang kami produksi ini yang sudah memiliki izin edar lengkap itu mengalami keterpurukan di dalam market. Dengan kondisi kita di titik nadir, karyawan banyak kita kurangi. Yang kedua, mau tidak mau harus tidak dipecat ya, tapi Iya. dikeluarkan lah gitu secara baik-baik. Dirumahkan kalau istilah dirumahkan. pemerintah sekarang kan. Ya, dirumahkan lah dengan keterbatasan yang ada. Benar, dan kekurangan kita selama itu. Dan 10 cabang, ada 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat itu kita tutup. Oke. Kita fokuskan semuanya di rumah pada saat itu. Nah, tidak lama kemudian 2016 itu akhir tahun datanglah seorang bayi dari Jerman. Oke. Nah, si Mister ini mencari kelor 1 ton. Cari kelor 1 ton. Di Lombok. Di Lombok. Oke. Nah, kita nggak tahu ini Mister ini niatnya apa gitu. Tujuannya apa mencari kelor 1 ton ini kan? Dan kok bisa kelor? Ya, Itu kan pertanyaan betul. besar tuh. Kok bisa kelor? Nah, kalau Iya. dipikir-pikir kelor ini kan sudah kita konsumsi sejak kita dalam kandungan. Gitu. Bener, apalagi untuk teman-teman di Bima lah ya. Iya. Di Bima itu paginya makan kelor, ya malamnya itu masih makan kelor tuh. Iya, betul. Besoknya itu makan daun kelornya, lusanya itu biji kelornya Biji kita kelornya. makan. Iya. Nah, itu menariknya. Nah, akhirnya pikir panjang, jawaban kita itu ada 2, oke dan yes. Oke dan Ya. yes ya. Oke dan yes. Ada moringa, oke. Yang kedua yes. Akhirnya kasih DP itu 2016 kasih DP, kita hubungi keluarga yang ada di Kilo Dompu untuk disediakan kelor 1 ton yang kering. Itu bayangkan ya, kelor 1 ton. Daun kelor misalkan 1 pohon saja. Iya. Itu
saya pikir nggak nyampe 1 kilogram tuh. Ya, Artinya kita butuh ribuan pohon Betul. daun kelor dan mengumpulkannya itu nggak mudah. jadi ini menariknya kelor ini, Bang Yusril. Iya. Di India, kelor itu sudah digunakan atau dikonsumsi sejak 5.000 tahun yang lalu. Oke. Digunakan oleh tentara India untuk menghadapi tentara Jepang, tentara Inggris Oke. pada saat peperangan. Oke. Jadi sebelum berperang, mereka harus mengonsumsi daun kelor supaya stamina itu bertambah, Daya tahan tubuhnya kuat. tetap kuat. Ya, yang pasti daya gedor mereka di medan perang itu lebih ekstrim daripada sebelumnya. Oke. Nah, Iya, jadilah mereka mewajibkan seluruh tentara dan masyarakatnya pada saat itu untuk mengonsumsi kelor. Nah, makanya orang India itu banyak yang cerdas. Benar. Kalau cerdas itu saya sepakat. Nah, ini berkembanglah ke Afrika, berkembanglah ke Jerman, hingga menyebar ke seluruh dunia dan masuklah ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita ada budaya yang dilarang untuk mengonsumsi kelor. Benar. Karena kalau di Pulau Jawa, kelor itu dilarang. Oke. Bahkan jangan sampai itu makan kelor karena Iya. nanti hilang susuknya. Benar. Gitu kan? Jangan sampai konsumsi kelor karena kelor dipakai untuk memandikan orang yang telah meninggal dunia, Iya, gitu lah. betul. Benar. Dan ternyata setelah kita gali, narasi ini mengandung mitos ya kalau saya lihat. Nah, kenapa? Iya. Karena sejak 350 tahun yang lalu Belanda, Jepang itu menjajah kita. Itu tidak hanya secara fisik tapi secara psikis. Cocok. Benar. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita ini sumber daya alamnya besar sekali. Besar banget. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan bahan-bahan baku yang sumbernya semua dari sini untuk kebutuhan dunia. Cocok. Justru salah satu alasan ya Belanda waktu itu, kalau kita Iya. refleksi kembali ingatan kita waktu SD kan. Iya. Salah satu alasan Belanda datang menjajah Indonesia kan pertama mereka mencari rempah-rempah Iya, tuh. setuju. Iya kan, mencari rempah-rempah dan kemudian bagaimana rempah-rempah itu bisa mereka bawa ke Iya, Eropa betul. karena kondisi geografis di sana itu dingin banget, Betul. butuh penghangat badan. Iya. Rempah-rempah itu Setuju. melimpah di Indonesia dan itu kemudian mereka datang ke sini. Kan seperti itu, Bang. Ya, itu tujuan awal dari VOC dulu. Oke. Nah, akhirnya dari rempah-rempah itu ternyata mereka melirik kelor juga di sana. Oke. Nah, salah satunya adalah melarang masyarakat itu untuk mengonsumsi kelor. Dibuatlah semacam, kalau di sini di framing itu, Iya, kelor iya. itu untuk rematik nanti. Kalau kebanyakan makan kelor nanti bisa pincang lah, Iya, bisa apa ya, bisa ngusir jin gitu kan, bisa ngusir ilmu hitam, ilmu kebal. Karena kan zaman dulu itu kita apa ya, masih menganut mistik ya. Iya, masih primitif Ya, lah masih masyarakat. primitif gitu kan. Jadi caranya orang luar itu, Belanda dan Jepang itu melarang masyarakat itu melalui hal itu kan. Malu, benar. Nah, supaya kelor di Indonesia tidak habis gitu Iya. kan. Akhirnya ya dilarang lah gitu. Ternyata tahun sekarang itu mereka memburu kelor dari Indonesia. Oke, saya pernah baca ya berita dulu sekitar 2 tahun yang lalu lah, Ya. sebelum pandemi lah. Ya. Pemerintah Indonesia mengirim ya ribuan pohon kelor Ya. ke Afrika untuk ditanam di sana. Betul. Itu menunjukkan bahwa kelor ini sebenarnya mempunyai khasiat dan Ya. sangat potensial. Setuju. Bila kita lihat tentang khususnya di Ya. bidang kesehatan dan Ya. sebagainya. Betul. Jadi saya belum jelasin tadi teman-teman. Jadi salah satu produk yang paling menjual di Morikai ini adalah moringa. Moringa itu adalah daun kelor, bahasa Latin dari daun kelor, Ya. yang kemudian menjadi produk andalan dari Morikai yang sangat luar biasa. Bahkan ya melanglang buana di seluruh Indonesia, penjualannya sangat luar Ya. biasa. Dan yang menarik nih Bang, Ya. kan di pandemi COVID-19 kemarin sempat berseliweran nih isu Betul. bahwa salah satu obat COVID-19 ya agar kemudian kekebalan tubuh itu Ya. meningkat adalah kelor. Dampak dari pandemi COVID-19 Ya. untuk moringa dan morikai, Ya. kelor khususnya, kayak gimana Bang penjualan dan pemasarannya? Nah, pandemi Covid ini ya ada berkah dan juga ada musibah ya. Ada musibah. Ya, di samping musibah itu ada berkah. Iya, Nah, yang kita ambil adalah berkahnya. berkahnya. Nah, berkahnya dari usaha ini dengan adanya kelor ini adalah di mana kita bisa meningkatkan penjualan melalui sentuhan manfaat tadi. Oke. Nah, jadi kelor itu tidak hanya dijadikan sayur, manfaatnya mereka tidak tahu. Nah, Oke. padahal di situ sangat banyak ya. Oke. Nah, yang kedua, kita mengalami pelonjakan peningkatan ini Bang Yusril. Alhamdulillah di 2019 sampai dengan 2021 kemarin kita tembus sampai ke angka hampir 5M.
untuk pendapatan. Yang awalnya itu dari 2016 kita mulai merintis Kelor ini semenjak datangnya buyer itu, akhirnya kita mendapatkan proses dari perjalanan panjang itu tadi. Oke. Nah. Untungnya 5M saat pandemi nih. Saat pandemi. Saat pandemi. Karena pada saat itu ada program pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang namanya JPS NTB Gemilang. Program industrialisasi yang dicanangkan oleh Gubernur NTB sekarang ini itu luar biasa dampaknya pada UMKM. Salah satunya di masa pandemi. Saya rasa Bang, bukan hanya Morikai, bukan juga hanya pemerintah yang mensupport UMKM. Betul. Podcast Bicara Santai juga support UMKM, Bang. Jadi luar biasa. UMKM itu kita pastikan untuk terus tumbuh subur pasca pandemi COVID-19. Iya. Kita kedatangan satu produk, Bang, dari UMKM juga. Produk yang pasca pandemi COVID-19 berusaha untuk survive. Kalau Morikai ini kan sudah punya brand yang sangat luar biasa. Kalau ini ya produk lokal yang pasarnya adalah mahasiswa. Jadi kita kedatangan produk dari Devin Food. Jadi Devin Food ini, Bang, itu adalah cemilan. Jadi cemilan yang paling recommended di Kota Mataram untuk anak muda, khususnya teman-teman mahasiswa. Nanti teman-teman semua kalau mau pesan Devin Food, link pemesanannya saya cantumkan di deskripsi video ini. Bang Irwan mau coba nggak? Oh boleh, kalau saya apapun makanan dari Devin Food minumnya harus teh kelor. Cocok. Minumnya harus Morikai Sehati drink. Oke. Mau duluan minum atau makan dulu? Kita minum dulu baru makan. Oke, cocok. Kita minum dulu. Sambil cerita, Bang ya. Boleh, boleh. Jadi yang ada di depan kita ini, Bang Yusril, itu adalah hasil dari hasil dari kesasarnya Mr. Jerman itu ke sini. Oke, yang nyari 1 ton tadi. Nyari 1 ton itu. Akhirnya saya lanjut lagi, yang tidak lama kemudian dia datang sini lalu menghilang selama 3 bulan, sampai sekarang tidak kita temu di mana dia. Walah, itu kayaknya didatangkan oleh Tuhan loh. Iya, itu kita sebutnya malaikat. Malaikat ya, didatangkan. Sampai sekarang tidak ada. Akhirnya yang kita usaha itu di titik nadir itu, Bang Yusril, sekarang ini alhamdulillah bisa bangkit lagi dengan adanya komoditi moringa. Oke. Nah, itulah kenapa harusnya kita berterima kasih pada buyer itu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang ada di depan kita yang mulai dari teh serbuk yang kemasan kaleng, itu namanya brandnya Moringa Sesambodom. Nah, inilah cikal bakal produk kelor yang kita produksi, yang awalnya adalah kita ditipu oleh buyer dari Jerman. Oke. Nah, ini cikal bakal yang kita memutarkan modal sampai kepada pabrik industri kelor itu berdiri di Nusa Tenggara Barat. Ini dari produk kelor yang dikeringkan. Yang dikeringkan. Kemudian jadi, ditumbuk nih, kemudian digiling. ditumbuk, lalu kita giling, lalu kita olah atau kita kemas menjadi kemasan yang bernilai tambah. Ada juga teh celup yang kita produksi, ada yang isi 25 dan ada yang isi 15. Itu brandnya Moringa Kidom, yaitu kilo dompu. Nah, ini sasarannya untuk pengobatan yang serbuk, yang kedua saya untuk minuman santai. Oke. Cocok nih buat podcast Bicara Santai. Yang ketiga itu kopi kelor. Nah, ini satu-satunya kopi kelor di dunia yang menggunakan drip. Adanya cuma di Nusa Tenggara Barat. Adanya cuman di Morikai. Morikai. Oke, luar biasa. Yang selanjutnya adalah, nah ini yang saya nggak sabar nih. Nah, ini adalah minuman langsung jadi, yang praktis dan bisa diminum kapanpun dan dimanapun. Oke, Morikai Sehati. Ya, Morikai Sehati yang tentunya kita harus satu hati. Oke, ini maksudnya nih satu hati. Ya, nih kan? satu hati, makanya namanya Morikai Sehati, sehat dan satu hati. Oke, sehat dan satu hati. Iya. Oke. Jadi ada 3 rasa ini, Bang Yusril. Ada rasa original, ada rasa vanilla, dan ada rasa lemon tea. Oke. Nah, jadi kita ada bentuk kaleng, yang kedua ada bentuk yang botol. Botolan. Biar Mas Yusril ini penasaran, saya coba yang ini, yang original. Boleh. Nah, nanti ada yang lemon tea. Nah, mantap. Ini jadi Bang Yusril ini lokal. sudah ada di GoFood, ada di GrabFood. Bisa dipesan online. Bisa dipesan online. Jadi 24 jam. 24 jam. Kalau ada 32 jam, 32 jam. 32 jam, cuma dibatasi sampai 24 jam. Iya, betul. Jadi teman-teman nanti link pemesanannya saya cantumkan di deskripsi video ini. Saya coba nih, Bang ya. Siap. Nggak sampai keracunan kan? Yang ada itu malah semakin energik. Oke, ini perlu digarisbawahi. Nanti keracunannya reaksinya lain nanti. Reaksinya ketagihan. Ketagihan. Jadi ini produk dari Morikai ya, saya coba. Bismillah. Ya, bismillah. Ini rasanya seperti ini ya, seperti matcha. Aromanya juga kayak gitu. Ya, jadi ada 3 rasa kalau kita minum. Pertama, kalau dalam kondisi hangat, Bang Yusril, itu rasanya ada yang bilang seperti kacang hijau. Seperti kacang hijau. Ya. Oke. Yang kedua, kalau dia sudah
tidak, kalau panas tadi kacang hijau, tapi kalau hangat itu rasanya seperti kedelai, susu kedelai. Oke. Nah yang ketiga kalau dingin itu tadi ada green tea, ada yang seperti matcha. Seperti matcha yang saya coba rasanya kayak matcha. Ya, Kebetulan saya orang yang Ya. suka yang matcha-matcha. Oh yang macam-macam Iya, bukan yang macam-macam ya. Oh ya. Oke. Kalau bahasa Bojonya itu maci-maci. Oh, matcha-matcha. Tapi jangan lupa kita coba juga nih produk dari Devin Food. Oke. Jadi produknya ini Bang, Siap. ada banana roll, kemudian juga ada Oke. pisang bol namanya. Nanti coba dicoba dulu. Ada kentang bol juga deh. Mantap. Ini Devin Food cemilan. Iya. Paling Wah, recommended luar biasa. di Kota Mataram. Oke. Nanti abang kalau Ya. misalkan pegawai-pegawai mau ngadain kegiatan Ya. atau teman-teman dari perusahaan mau adain ini, jangan lupa Devin Food Bang. Oke, harus Khusus ingat. khusus buat abang Ya. Erwin nanti Ya. saya kasih nomor ownernya. Oh, siap. Biar langsung bisa kontak-kontakan lah gitu Mantap. kan. Mantap. Sebelum kita hubungin ownernya kita makan dulu ya. Coba dulu Bang. Oke, kita coba dulu. Coba dulu deh. Kalau saya yang produknya Luar ini, biasa ya. rasanya gimana Bang? Rasanya enak banget ini. Dicoba lagi Bang. Pas ya. Oke. Mantap. Mantap ya. Jadi kalau udah coba Devin Food sekali, nagihnya terus seumur hidup. Oh gitu ya? Belum lagi deh kayaknya. Tadi ini cocok sekali di lidah milenial ya. Ini. Ya, jadi sebelum kita ke kolonial ini harus cobain ini Oke, milenial oke. ya teman-teman ini. Karena pastinya kita akan menjadi kolonial kan. Iya. Kita lanjut Bang. Betul. Tadi kan abang bilang kalau Moringa ini ketika pandemi dapat keuntungan luar biasa. Ya. Kemudian keuntungannya hampir 5M. Ya. Sekarang selain misalkan Kelor, ada cabang yang lain nggak? Selain produk kosmetik. Ya. Jadi seiring berkembangnya zaman ini, Bang Yusril, kita terus berbenah dan melakukan ekspansi pasar. Jadi segmen market yang kami gunakan ada dua sistem. Pertama sistem offline, yang kedua sistem online. Oke. Di offline itu kita menyasar kepada market retail, market modern. Yang ketiga itu market yang ada di coffee shop dan bar atau resto. Oke. Nah, di online kita menyasar kepada dua konsep, digital marketing dan digital business. Oke. Digital business itu kita memanfaatkan sosial media, itu seperti Instagram, Facebook, WhatsApp business. Nanti ke YouTube. depan podcast bicara santai. Oke. Oke. Kedepannya podcast bicara santai ini menjadi sasaran market kita juga. Oke, siap. Nah, baru selanjutnya itu kita membuka toko di e-commerce, itu digital marketing. Oke. Nah, digital marketing ini ada Shopee, ada Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Lazada, JD.id, bahkan e-commerce yang ada di luar negeri yaitu di Malaysia dan di Hong Kong. Oke. Di Malaysia namanya Adjustment, di Hong Kong itu namanya Indonesia Store Hong Kong, dan di Cina itu kita pakai Alibaba.com. Kedua konsep offline dan online ini terus kita lakukan tidak hanya di lokal, tetapi di regional, bahkan di nasional hingga internasional. Saya baca visinya produk lokal go global. Betul. Luar biasa. Jadi kita spesifik lagi, brand lokal go global. Jadi kita membuat brand Nusa Tenggara Barat ini mulai dari sukunya, mulai dari nama daerahnya, itu kita kenalkan kepada global. Jadi tidak hanya Tambora menyapa dunia, tapi dengan Kelor dunia yang menyapa Kilo. Ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat Ya. anak-anak muda tentunya ya. Bagaimana kita membuat sebuah usaha, Betul. tetapi juga di satu sisi kita bukan berpikir tentang kita, Ya. apa yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan Ya. secara pribadi, tapi Betul. bagaimana daerah kita dipromosikan. Betul. Ya, orang mengenal daerah kita bukan hanya orang NTB nih tahu Ya. Bima, tahu Betul. Dompu, Betul. tapi seluruh dunia itu Ya. tahu bahwa ternyata di Indonesia itu ada satu daerah Ya. yang sangat potensial, Ya. bisa menghasilkan produk yang sangat bermanfaat buat kesehatan, Ya. yang namanya Kelor, bahasa Latinnya Moringa, Ya. ya, yang memproduksi adalah Morikai. Ya, Lanjut betul. Bang. Jadi tidak hanya brand yang lokal ini Bang Cocok. Yusril, tetapi apa yang ada depan kita sekarang ini itu dihasilkan oleh petani-petani lokal kita yang mulai ada di ujung Bima sampai ke ujung Mataram. Oke. Jadi ada 10 kabupaten kota yang tersebar di Nusa Tenggara Barat ini, kita membentuk kelompok tani. Sekarang ini sudah berjumlah ada 50 kelompok tani, dan masing-masing dari 50 ini jumlahnya total itu 1.000 anggota kelompok tani yang kita bentuk untuk menjadi petani dan pengumpul yang ada di masing-masing pelosok desa di Nusa Tenggara di Nusa Barat. Tenggara Barat. Oke. Nah, jadi kebutuhan kita ini per bulan sampai 3 bulan itu kurang lebih 1 sampai 2 ton hingga 10 ton Yang kering. yang kering. Oke. Nah, tidak menutup kemungkinan itu kita membutuhkan daun kelor yang basah. Oke. Nah, karena ada berbagai macam pilihan bayar dan pilihan market yang ada di Indonesia Di maupun luar Indonesia. negeri. Oke. Tapi yang menarik Bang, kan sekarang ini semua produknya Kelor. Di awal kan tadi Abang cerita bahwa produk dari Morikai ini Ya. sebelumnya lahir dari jamu tradisional Ya, sebenarnya.
ada kunyit dan lain sebagainya Ya. lah gitu kan, rimpang ya. Ya. Akhirnya kemudian hanya pada kelor saja fokusnya sekarang. betul. Apa nggak ada niat untuk nostalgia balik lagi? Kenapa nggak misalkan di Bima kan atau di Dompu Ya. atau di Mbojo itu kan produk-produk yang misalkan seperti Loipai, Ya, betul. Loiketa, ya kan? Ini bahasa Bima ya teman-teman, Ya. tapi ini nama dari apa namanya brand yang ada di sana, brand Ya. lokal, Loipai, Mm-mm. Loiketa. Ya. Kalau orang mau melahirkan itu ada Borenata, Ya. ya. Untuk mereka itu tidak ingin juga diakomodir oleh teman-teman dari Morikai. Seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kalau dalam usaha konsep saya itu Bang Yusril adalah fokus kreatif, inovatif dan jadi master di bidangnya. Oke, expert di bidang Ya, itu. expert di bidang itu. Oke. Kalau kita sebagai entrepreneurship, apalagi di kalangan milenial, itu pasti rasa penasarannya lebih banyak. Oke. Kita tidak puas hanya satu usaha, maunya nanti usaha lain. Begitu juga kalau kita lihat teman itu sudah mulai misalnya usaha roti. Oke. Besoknya lihat teman lagi usaha sosis itu lebih sukses, mau lagi dia Mau usaha lagi, sosis. ya, iya, Dan iya. itu tidak ada kemajuan dalam usaha itu. Tapi kalau dia benar-benar expert, benar-benar menjadikan usaha itu sebagai master di bidangnya dia, maka dia akan terus berkembang. Artinya pesannya apa? Kita harus konsisten. Ya, pesannya harus konsisten. Oke. Konsisten, setelah itu harus kreatif dan inovatif. Oke. Maka kita harus menjadi master di bidang kita. Apapun usaha kita harus tetap fokus kepada satu usaha kita. Jadi saya teringat satu tulisan Ya. di satu buku yang ditulis oleh Aristoteles. Judul bukunya itu Metafisik. Jadi di kalimat pertamanya itu menyatakan bahwa kodratnya manusia itu Ya. ingin tahu. Betul. Itu sejalan dengan apa yang Abang sampaikan bahwa Ya. kita anak muda manusia ini kan sebenarnya Ya. sejatinya selalu ingin tahu kan. Betul. Tapi rasa ingin tahu kita itu juga harus kita batasi, Ya. harus kita tempatkan secara proporsional. Artinya Betul. ketika kita melihat sesuatu hal, jangan mudah tergiur. Ya, Ya, setuju. melihat teman kita misalkan usahanya roti, survive dia, Ya. untungnya besar, kita juga mau beralih. Betul. Padahal kita sebenarnya kalau kita konsisten, Ya. kalau kita survive di situ, kita bisa jadi ekspor. Itu Setuju. pesan yang sangat dalam kepada Ya. kita semua, khususnya teman-teman milenial Ya. di podcast Bicara Santai. Ya. Bang, Ya. di podcast Bicara Santai ini kan kebanyakan viewersnya itu anak muda. Siap. Rasa-rasanya anak muda ini sekarang ya karena doktrin dari orang tua, Ya. kamu kalau mau sukses itu jadi PNS. Ya, betul. Ya, sekarang kan kalau abang saya ini bang concern di bisnis, Ya. kan seperti itu. Rasa-rasanya bertolak belakang dengan doktrin yang diajarkan oleh masyarakat kita khususnya Ya. di NTB orang tua kita. Motivasinya nih bang buat anak muda sekarang, Ya. buat milenial sekarang, untuk gimana mereka survive atau punya keyakinan di dalam hati mereka bahwa menjadi orang sukses di masa depan bukan hanya menjadi seorang PNS, Ya. tapi melalui brand-brand lokal, menghidupkan kembali semacam local wisdom Ya. ya yang ada di daerah kita. Itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat potensial di masa depan. Kira-kira gimana bang? Ya, setuju dengan pendapat Bang Yusril. Jadi ada salah satu orang tersukses Bang Yusril itu di dunia, saya tidak sebutkan namanya, katanya kalau mau sukses itu tinggalkan orang tua. Oke. Kata beliau ini. Oke. Nah, kalau mau sukses jangan dengarkan kata orang tua katanya. Karena orang tua itu sebagai penghambat, dia bilang. Keluargamu sebagai penghambat kalau mau Oke. sukses. Akhirnya ternyata benar, dia sukses. Dia meninggalkan orang tuanya. Dan setelah saya lihat, ada benarnya juga, ada salahnya juga gitu kan. Artinya ini kembali lagi ke mindset dan ke nawa itu kita dari awal. Jadi memang kalau pengalaman saya ini yang lahir dan besar dari orang tua penjual jamu dan yang dulu merintis sebagai tukang sapu, saya tidak bisa melarang bahkan merequest kepada Tuhan bahwa saya harus lahir di orang tua PNS, bahwa saya harus lahir di orang Ya. tua pengusaha. That's point. Itu adalah takdir. Oke. Nah, jadi kalau mau sukses untuk anak muda ada 3 L. Apa itu, sumbernya. Bang? Pertama itu dia lahir dari orang tua yang bisa PNS. Oke. Kalau dia PNS pasti nanti jadi PNS. Kalau dia Oke. lahir menjadi orang tua polisi, mungkin dia jadi polisi. Oke. Mungkin dia menjadi tentara. Oke. Kalau dia lahir dari orang tua entrepreneur atau pengusaha, mungkin saja dia bisa jadi entrepreneur atau Entrepreneur. businessman. Oke. Kenyataannya ada yang mengikuti, ada yang tidak. Oke, benar. Nah, itu pilihan. Yang kedua itu dari lingkungan. Iya, Kalau circle dia kita nih. circle kehidupan kita ini, pergaulan kita yang ada di hidup ini, ada yang lingkungannya itu adalah bisnismen, maka dia akan jadi orang pembisnismen. Oke. Yang kedua, circle-nya dia di angkatan TNI misalnya, itu pasti dia nanti lama-lama akan menjadi TNI. Mindsetnya terbangun di Mindset situ. terbangun di situ. Oke.
circle-nya ada di kepolisian, lama-lama ditertagih untuk ikut polisi. Oke, yang ketiga, Yang Bang. ketiga itu yang sekarang teman-teman podcast Bicara Santai ini harus lakukan. Kalau kedua ini teman-teman tidak berasal dari orang tua pengusaha, tidak berasal dari lingkungan pengusaha, maka latihan dari orang pengusaha. Oke, belajar dari orang yang sudah sukses dalam usaha. Betul. Salah satunya kenapa Latihan. kemudian ya kita mengundang Bang Irawan untuk bicara di podcast Bicara Santai. Salah satunya itu, Bang, tujuannya Ya. untuk bagaimana Abang share experience Ya. kepada teman-teman. Akhirnya teman-teman yang nonton video ini bisa terinspirasi ya dari perjalanan, dari pikiran, gagasan Abang sebagai seorang yang memang udah turun, naik lagi, udah turun, naik lagi sampai sekarang akhirnya benar-benar survive sebagai seorang entrepreneur. Ya, jadi kalau mau sukses itu Bang Yusril, kalau kita tidak berasal dari orang tua kaya, dari lingkungan yang serba ada, maka kita harus latihan dan belajar dari orang-orang yang sukses. Oke. Kita harus bergaul, kita harus bisa mengikuti irama mereka, kita harus mengikuti cerita-cerita mereka, kita harus ambil pelajaran yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Maka L ketiga itu latihan. Latihan. Nah, jadi kuncinya itu adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang kita lakukan, maka insya Allah usaha yang kita ikhtiarkan selama itu bisa kita dapatkan sesuai dengan harapan. Dan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Tadi Abang bilang, singgung nih sedikit. Yang ketiga, kita latihan. Kita jadikan satu pengusaha sukses misalkan sebagai tokoh inspirator dari buat diri kita lah misalkan. Kalau Abang sendiri belajar dari tokoh mana? Kalau role model hidup saya itu adalah di bapak saya. Bapak ya? Oke. Role model saya adalah orang tua saya, yaitu di bapak saya. Oke. Berarti kalau saya simpulin, Abang ini sukses karena L yang pertama. Ya. Lahir dari orang tua seorang entrepreneur. Nah, oke, ini contoh ya untuk kita semua bahwa apapun yang terjadi, apapun keadaannya, yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten pada satu hal. Kesuksesan itu milik setiap orang. Kesuksesan itu adalah milik setiap orang yang selalu berusaha dan konsisten pada usahanya. Terakhir, Bang, pesannya buat anak muda, pesannya untuk teman-teman di podcast Bicara Santai, untuk bagaimana mereka selain mempunyai gagasan untuk mengembangkan usaha mereka, minimal ya anak muda di NTB lah gitu, peka terhadap kearifan lokal yang ada kemudian bisa mereka bawa go nasional atau go global. Kira-kira gimana, Bang? Indonesia itu, Bang Yusril, itu paling kaya sumber daya alam. Maka kita harus jaga tidak hanya sumber daya alamnya, tetapi kearifan lokal, kreatif lokal, hingga produk lokal itu harus kita tingkatkan nilai tambahnya, terutama di sumber daya manusia yang sekarang sudah beralih ke digital. Nah, itu harus kita kembangkan di digital marketing maupun digital bisnis. Nah, pesan saya kepada sahabat-sahabat podcast Bicara Santai, bahwa anak muda itu yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah bukan sekedar uang, tetapi anak muda itu butuh ruang. Ruang seperti podcast Bicara Santai ini dibutuhkan oleh anak muda. Yang kedua, kita tidak boleh mengutuk kegelapan, tetapi mari kita sama-sama menyalakan lilin. Karena yang mampu menggelapkan NTB ini cuma satu, Bang Yusril. Apa itu, Bang? PLN. Jadi kita harus menjadi PLN untuk anak muda di Nusa Tenggara Barat. Kita harus menjadi penerang ya. Penerang. Untuk anak muda di Nusa Tenggara Barat, minimal untuk circle kita. Setuju. Keluarga kita. Ya kayak katanya orang tua Habibie ketika di filmnya itu diceritakan bahwa kamu harus menjadi mata air untuk orang lain. Nah, kalau pesan dari Bang Irwan, kita harus menjadi ya penerang untuk anak muda yang lain. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan seorang tokoh anak muda NTB, seorang entrepreneur yang sangat luar biasa, banyak sekali menginspirasi kita semua, khususnya para milenial dan juga bermanfaat untuk para kolonial. Ini sangat luar biasa ya di podcast Bicara Santai, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap berbagi pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh Bang Irwan. Terakhir, Bang, di podcast Bicara Santai punya satu souvenir. Buat Abang sebagai seorang yang kita undang khusus untuk berbagi pengalaman di podcast Bicara Santai. Ini juga produk dari UMKM, Bang. Jadi memang podcast Bicara Santai ini concern untuk bagaimana memastikan bahwa UMKM ini tumbuh subur. Kita punya produk dari Oni Kreatif, Bang, Osep Plakat, tempat
pembuatan plakat paling recommended di Kota Mataram. Luar biasa. Nanti kalau abang ada kegiatan atau Siap. ada event, Ya. nanti jangan lupa juga pesan. Jadi ini bang, souvenir dari Oke. podcast Bicara Santai. Wis, Ya, luar biasa. mudah-mudahan ini bang menjadi cindera mata yang sangat Ya. luar biasa dan abang tidak kapok datang di podcast Bicara Oke. Santai. Bisa diterima bang? Mantap, siap. Terima Oke. kasih Bang Yusril. Terima kasih banyak bang ya. Siap, sama-sama Bang Yusril. Oke. Mantap. Oke, jadi teman-teman semua, ya saya Yusril Iza Mahendra Ya. bersama dengan seorang tokoh anak muda NTB, seorang Ya. entrepreneur muda, menyampaikan salam hangat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita terjaga dalam pikiran, kemudian fisik yang sehat. Ya. See you next time teman-teman, sampai jumpa. Saya mau lanjutkan menikmati Devin Food dan Morikai Ya. dari produk abang kita. See you next time teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bang ya. Siap, sama-sama Bang Yusril. Ya.